Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam majlis Kamaru, kajian malam Rabu. Dan malam ini insya Allah kita akan membahas tema seperti yang ada di flyer. Kita akan berbicara tentang 3 fitnah menjelang akhir zaman. Sedikit kita bergeser dari kajian rutin kita. Banyak riwayat yang Nabi sebutkan ketika berbicara tentang fitnah. Sebelum saya masuk kepada pembahasan 3 fitnah ini, harus dipahami terlebih dahulu. Fitnah itu kalau dalam definisi yang paling mudah kita pahami adalah terbaliknya keadaan dari sesuatu yang seharusnya. Ya, orang baik dibilang jahat, nah itu fitnah. Ya, harta yang seharusnya menjadi sarana ke surga kok menjadi penyebab masuk neraka, itu fitnah. Maksudnya fitnah harta, gitu kan? Kalau dikasih harta kok kemudian kita menjadi baik, nah kita tidak terfitnah oleh harta kita. Anak istri kita harusnya menjadi ladang pahala, tapi ketika anak istri justru menjadi penyebab banyak dosa, berarti anak dan istri kita adalah fitnah bagi kita. Ya, ilmu itu juga bisa menjadi fitnah. Ilmu harusnya mengantarkan kita menjadi hamba yang ikhlas, tapi kalau gara-gara berilmu kemudian jadi sombong, jadi culas, jadi arogan, berarti terfitnah oleh ilmu. Ini cara mudah kita memahami kata-kata fitnah. Kadang-kadang kata-kata fitnah itu dipahami di bahasa Indonesia dengan bahasa Arab agak berbeda. Tapi kalimat tadi itu insya Allah sudah cukup memahamkan kita tentang fitnah itu hakikatnya adalah keadaan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi kalau Nabi SAW nanti menyebutkan 3 jenis fitnah, harusnya 3 hal ini jangan sampai terjadi. Kalau nanti terjadi, berarti dia terkena fitnah. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menjelaskan tentang 3 jenis fitnah ini adalah satu hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu, faqala ayyukum yahfadu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah." Siapakah di antara kalian yang hafal hadis Nabi tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, saya. Ya. Lalu Hudzaifah menyebutkan fitnah harta, fitnah anak, fitnah istri, fitnah tetangga. Lalu Umar mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Tapi yang aku maksud adalah allati tamuju kamaujil bahri. Fitnah yang bentuknya seperti gelombang lautan yang bergulung-gulung. Ya, allati tamuju kama yamujul bahru. Maka ketika Umar membuat gambaran bentuk fitnah yang akan dihadapi manusia adalah seperti fitnah bagaikan gelombang lautan, Hudzaifah kemudian mengatakan, qala laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Ya, enggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kamu enggak perlu takut dengan 3 fitnah, dengan fitnah itu.
Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqon. Sebab antara dirimu dengan fitnah itu ada pintu gerbang yang tertutup rapat. Lalu Umar bertanya, ayuksaru am yuftahu? Apakah pintu fitnah itu, apakah pintu itu akan dibuka atau dijebol paksa? Ayuksaru am yuftah? Apakah dijebol paksa atau dibuka biasa? Maka Hudzaifah mengatakan bal yuksaru, bahkan pintu itu akan dijebol paksa. Lalu Umar mengatakan idzan la yughlaqu abadan. Kalau pintu itu dijebol paksa maka nggak bisa ketutup lagi. Ya. Lalu perawi hadis yang lain mengatakan aya'lamu Umar, akana Umar ya'lamul bab. Ya, ada yang bertanya sama Hudzaifah, ya Hudzaifah, Umar itu ngerti nggak sih pintu itu apa? Gerbang yang menutup itu apa? Ya, kata Hudzaifah, "Naam, kama ya'lamu anna dunal ghadi lailah." Ya, Umar sangat tahu. Seperti setiap orang tahu bahwa sebelum besok pagi pasti ada malam hari. Artinya apa? Umar itu sudah paham bahwa yang dimaksud dengan pintu itu adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika dikatakan qala al-babu Umar, Umar lah yang dimaksud dengan pintu itu. Maksudnya apa? Selama Umar bin Khattab masih hidup, maka fitnah yang bagaikan gelombang lautan yang bergulung-gulung itu tidak akan mampu menimpa kepada umat Islam. Kenapa? Umat Islam seperti berada di dalam sebuah benteng, bentengnya tertutup oleh pintu, pintunya bernama Umar, sehingga sekeras apapun gelombang yang menghadang tetap tertahan. Ibarat air bah atau air yang bergelombang tadi tidak bisa masuk ke dalam benteng. Kenapa? Bentengnya tertutup rapat. Ya. Nah, cuman bentengnya itu nanti akan dijebol paksa. Sehingga karena dijebol paksa berarti engselnya lepas, kira-kira gitu ya, Pak. Nah, kalau sudah lepas atau slotnya lepas, maka sudah tidak bisa dikunci lagi. Maksudnya apa? Gelombang fitnah yang seperti lautan bergulung-gulung tadi akan masuk dan tidak bisa ditahan lagi. Sampai kapan ya? Sampai kiamat. Artinya sampai kiamat air bah, fitnah yang bagaikan air bah tadi akan terus menimpa kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena pintunya sudah jebol. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan Nabi menggambarkan fitnah yang akan masuk seperti air bah. Nabi menggambarkannya seperti air bah. Silahkan imajinasikan bagaimana kalau antum naik kapal. Bagaimana kalau antum berada di sebuah rumah yang kemudian dihantam oleh air bah. Bayangkan kalau antum naik kapal kemudian ombaknya bergulung menghantam kapal kita. Ya, atau antum berenang di lautan yang gelombangnya seperti itu, kira-kira bisa bertahan nggak, Pak? Ya, kita nggak akan mampu bertahan. Jurus renang yang paling hebat sekalipun nggak akan kepake kalau kita sudah berada di apa? Di tengah lautan. Nah, kalau kita mau selamat di tengah lautan yang gelombangnya keras, kita harus naik kapal yang kuat, kapal yang besar. Nah, ini ya kira-kira ilustrasinya begitu ya. Kalau kita hidupnya sendiri terombang-ambing, maka nggak akan ada yang selamat dari gelombang ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis pertama yang menyebutkan tentang fitnah. Kemudian apa? Hadis yang kedua merupakan penjelasan dari fitnah yang dimaksud. Ya. Fitnah yang digambarkan seperti gelombang lautan itu apa? Ini termuat pada hadisnya Abdullah bin Umar. Kalau tadi hadisnya Hudzaifah bin Yaman, sekarang hadisnya Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarul fitana fa aksara fi dzikriha. Suatu hari kami duduk-duduk dekat Nabi. Lalu Nabi cerita berbagai macam fitnah. Fa'aksara fi dzikriha. Nabi menyebutkan macam-macam fitnah, banyak sekali.
Ya, ada fitnah A, B, C, D, E dan seterusnya. Lalu Nabi hatta dzakara fitnata ahlas. Lalu Nabi menyebutkan ada 3 jenis fitnah. Yang pertama apa? Fitnatu ahlas. Ya. Yang kedua fitnatu sarra. Dan yang ketiga fitnatu duhaima. Ada yang bertanya, faqala qail ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas? Apa itu fitnah ahlas? Qala harabun wa harbun. Ahlas adalah harabun wa harbun, qatlun wa qitalun, peperangan dan pembunuhan, pelarian dan pembantaian. Ya, Nabi menyebutkan ahlas itu bentuknya adalah pelarian dan pembunuhan, ya, peperangan dan pembantaian. Qatlun wa qitalun, harabun wa harbun. Ya. Kenapa sahabat bertanya, apa itu ahlas? Sebetulnya ahlas, para sahabat ngerti, ahlas itu jamak dari hilsun atau halasun. Artinya kain yang menempel pada pelana unta. Jadi kalau kita tahu unta itu kan ada yang berpunuk 1, ada yang berpunuk 2 ya Pak. Nah, supaya untanya enak dinaiki, ya, Anda naik kuda, itu kan ada pelananya. Nah, pelananya ini kadang-kadang goyang kanan, goyang kiri, licin, maka perlu dikasih ganjel, ya, supaya nempel plek gitu kan. Nah, ganjelnya itu kain. Nah, kain itu namanya kain ahlas. Ya, sifatnya apa? Nempel. Disebut dengan fitnah ahlas karena dia nempel terus seperti kain yang menempel pada bawah pelana. Bisa dipahami ya? Ya, maka sahabat nanya, itu kan nama, hakikatnya apa? Yang dimaksud dengan ahlas apa? Yang dimaksud dengan ahlas adalah pembantaian, peperangan, pembunuhan, pelarian. Ya, di mana fitnah ini akan nempel terus pada umat Islam, gitu ya. Dia nggak bisa lepas. Artinya umat Islam tidak akan pernah selamat sampai kiamat dari yang namanya fitnah ahlas. Akan terjadi pertikaian antara kaum muslimin, bukan cuman gontok-gontokan, bukan cuman saling mencaci, bahkan apa kata Nabi, yadribu ahadukum unuqa ahadi ba'dukum ba'dun. Ya, di antara kalian akan saling memukulkan pedangnya ke tengkuk saudaranya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ini fitnah ahlas. Yang kedua fitnah sarra. Fitnah sarra ini, sarra Nabi menyebutkan dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, di mana asapnya ataupun pemicunya berasal dari kedua telapak kaki seseorang yang mengaku ahli baitku. Dia ahli baitku, dia mengaku annahu minni wa laysa minni wa innama auliya'il muttaqun. Padahal dia bukan bagian dari aku, karena waliku adalah orang-orang bertakwa. Summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dola. Kemudian manusia akan yastolihu, berdamai. Tetapi perdamaiannya itu ya berdamai untuk membaiat ataupun memilih seseorang ala rajulin kawarikin ala dola. Warikin ala dola itu seperti tulang rusuk yang seperti tulang pantat di atas tulang rusuk. Ya, harusnya tulang pantat itu nempelnya di mana, Pak? Ya, tulang pinggul kan? Lah ini kok tulang pantat nempelnya di rusuk. Kira-kira bentuknya jadi gimana? Nah, itu sekedar istilah dari Nabi menggambarkan posisinya apa? Tidak kuat. Ya, goyah begitu ya. Kemudian Nabi menyebutkan summa fitnatu duhaima. Kemudian yang ketiga akan muncul fitnah duhaima. La tada'u ahadan min hadil ummah illa latomat hulatmatan. Tidak ada satupun dari umat ini kecuali akan dihantam oleh fitnah ini. Illa latomat hulatmatan. Wa idza kilang qadat. Kalau ada yang mengatakan, wah fitnah ini sudah selesai, fitnah ini akan berakhir,
Tamadat, justru fitnah ini terus bertambah, memanjang, nggak ada batas akhirnya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Gara-gara fitnah ini, orang yang terkena paginya beriman, sorenya kafir. Hatta yasirun nasu ila fustatain. Akhirnya manusia nanti akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Fustatu iman la nifaqo fih wa fustatu nifaq la imana fih. Kelompok munafik yang tidak ada keimanannya, dan kelompok mukmin yang tidak ada sifat munafiknya. Fa iza kana dzakum fantadiru dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau peristiwa itu nanti sudah terjadi, tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau besok paginya. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis kedua merupakan penjelasan dari hadis Hudzaifah yang tadi kita sebutkan. Ya. Kenapa? Karena tiga jenis fitnah ini memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, dan di zaman Umar. Belum pernah terjadi tiga-tiganya. Ya, kalau kita jelaskan, yang pertama ahlas. Ahlas itu berarti pembunuhan antara Muslim dengan Muslim. Ya, itu di zaman Abu Bakar, Umar, dan di zaman Rasulullah nggak pernah terjadi. Ya. Kemudian fitnah sarra, fitnah kesenangan, harta, tahta, wanita, itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, itu juga nggak terjadi. Nanti kita jelaskan. Ya. Kemudian fitnah duhaima. Duhaima ini aliran sesat. Dahma artinya kegelapan. Ya. Dahma fitnah syubhat dan syahwat sekaligus. Kenapa? Karena Nabi menggambarkan dampak dari fitnah ini, pagi beriman, sore kafir. Kalau beberapa ulama menjelaskan fitnah duhaima ai da'awatun mudillat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kullu ma yukhalifu syar'a fahuwa min fitnatid dajjal. Semua bentuk penyimpangan yang menolak syariat itu hakikatnya adalah fitnah Dajjal. Makanya fitnah duhaima ini merupakan fitnah yang akan membuka fitnah Dajjal, yang akan membuat Dajjal keluar. Jadi Nabi mengatakan, wa idza kana dakum, kalau nanti itu sudah terjadi semuanya, tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau besok pagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah ahlas. Ahlas yang artinya peperangan ini tadi sudah kita sebutkan, di zaman Rasul tidak ada satupun sahabat yang membunuh sahabat, itu nggak ada. Ya, yang ada adalah sahabat membunuh orang kafir. Kalau ada orang Islam membunuh orang Islam, apapun alasannya itu fitnah. Entah karena rebutan harta, entah karena beda pendapat, entah karena beda pendapatan, apalagi itu fitnah. Ya. Karena muslim membunuh muslim. Wong muslim membunuh kafir saja bisa fitnah kok. Apalagi muslim membunuh muslim. Tapi kalau muslim membunuh kafir di medan perang dengan cara yang dibenarkan, itu bukan fitnah, itu ibadah. Ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dalam perang Uhud, perang Badar, itu bukan fitnah. Jelas ini kafirnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin di Gaza melawan Zionis, itu bukan fitnah, itu jihad. Itu kan. Kenapa? Jelas ini di medan perang. Macam kayak gitu. Yang dibunuh adalah tentara kafir yang memerangi, bukan tentara muslim. Ya, ini jelas kafirnya qat'i dalam Quran. Maka itu bukan fitnah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, di zaman Rasul nggak ada kejadian. Memang sih mau berantem itu ada. Sahabat mau berantem itu ada, sudah mau nyambut pedang masing-masing itu ada. Tapi apa? Nabi segera mengingatkan, nggak jadi lagi. Udah mau berantem nggak jadi. Ya, seperti waktu antara Muhajirin dengan Ansor habis pulang dari perjalanan perang Bani Mustalik kalau tidak salah ya. Ya, itu hampir saja berantem, nggak jadi. Di zaman Abu Bakar juga begitu. Ya, belum pernah terjadi itu. Yang namanya Musailamah al-Kadzab
Aswad al-Insi, walaupun dulu itu pernah pura-pura Islam, tapi di zaman Abu Bakar ijma bahwa mereka adalah kufur, ya, sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi bukan fitnah. Yang di zaman Umar juga demikian. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh, Umar kemudian bertanya, "Man yat'anuni?" Siapa yang menikam saya? Siapa yang bunuh saya? Kemudian para sahabat yang di belakangnya yang menyelamatkan Umar mengatakan, Abu Lu'lu' Al-Majusi, Fairuz Abu Lu'lu' Al-Majusi. Begitu mendengar namanya Fairuz, budaknya Mughirah bin Syu'bah, orang Persia, orang Majusi, penyembah api, maka Umar bin Khattab mengatakan, Alhamdulillah alladzi ja'ala qatili lam yasjud lillah sajidan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku adalah orang yang belum pernah sujud sekalipun kepada Allah. Berarti yang bunuh Umar ini adalah kafir. Umar khawatir sekali tuh. Kalau yang membunuh dia adalah muslim, Umar khawatir. Kalau saya dibunuh oleh seorang muslim, berarti apa? Saya adalah fitnah, ya. Maksudnya menjadi penyebab fitnah macam itu. Maka Umar bersyukur ketika yang menikamnya adalah orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, sehingga dengan terbunuhnya Umar bin Khattab ini pintu gerbang tadi jebol, dan itu kemudian menjadi kenyataan 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian, di mana Amirul Mukminin Utsman bin Affan memimpin. 6 tahun pertama bagus, Pak. 6 tahun kedua sudah mulai ada ketidakpuasan, sudah mulai ada demo, sudah mulai ada yang ingin merongrong, sudah mulai banyak buzzer-buzzer yang memfitnah Utsman bin Affan dengan memilih sejumlah pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan keluarganya. Ya, maka puncaknya pada tahun ke-34, ya, pada tahun ke-34 di mana atau 35, ya. Di situ puncaknya Utsman bin Affan terbunuh, yaitu 6 tahun kemudian. Jadi 6 tahun pertama aman, 6 tahun kedua ini mulai ada kusak-kusuk. Puncaknya terjadi demo besar-besaran yang menuntut Utsman itu supaya mundur, tetapi kebablasan. Ya, mereka digerakkan oleh penebar fitnah. Dalam hal ini disinyalir kelompoknya Abdullah bin Sabah, sehingga kemudian Utsman terbunuh. Siapa yang bunuh Utsman? Orang Islam juga, Pak. Ya, bahkan salah satu yang mau ikut masuk ke dalam rumahnya Utsman itu adalah putranya Abu Bakar As-Siddiq, yang mungkin di dalam riwayat itu jabatannya dicopot begitu, ya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Tapi ketika kemudian ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku hampir saja ada niat itu, tapi aku teringat kepada pesan ayahku. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begini, ya, mungkin kalau kita ngelihat ustadz-ustadz yang kita kenal baik gitu kan, ya, suatu saat dalam perbedaan ijtihad politik kok berseteruh, bahkan kemudian saling hujat, maka ini sudah bukan barang baru, ini cerita lama. Beruntungnya kita bukan di negeri yang bebas mengangkat senjata. Kalau kita tinggal di negeri yang bebas mengangkat senjata seperti di Suriah, kelanjutannya apa, Pak? Bukan cuman perang di media sosial, ya, tapi perang di dunia nyata. Ya, alhamdulillah kita tinggalnya paling, ya, teriak-teriak doang begitu kan, ya. Ya, tapi kalau sampai kemudian nekat membunuh dan sebagainya, peluangnya atau kemungkinannya lebih kecil dibandingkan yang terjadi di negeri-negeri fitnah. Ya, di negeri fitnah, di Irak, di Suriah, di tempat-tempat semacam itu, ya sudah, orang saling bunuh, saling itu sesuatu yang biasa, ya. Dan itu tetap fitnah antara kelompok faksi ini saling menumpahkan darah, itu sesuatu yang biasa. Nah, Utsman bin Affan adalah sahabat pertama yang darahnya ditumpahkan oleh seorang muslim.
Maka dalam satu riwayat disebutkan wa idza waqa'a alaihimus saif lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila sebilah pedang telah tertancap di dada orang beriman, maka tidak akan bisa dicabut sampai hari kiamat. Dan kemudian apa yang Nabi katakan menjadi kenyataan. Sejak Utsman bin Affan terbunuh, lalu Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah, maka fitnah tidak pernah berakhir. Ya, terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin, yang dalam riwayat lebih dari 40.000 nyawa menjadi korban. Dan yang menjadi korban kebanyakan para sahabat Nabi, sahabat yang bergabung dengan kelompok Ali, dan sahabat yang bergabung dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Ya, ini bertikai. Ya, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bisa selesai. Ya, berapa banyak umat Islam yang ribut dengan umat Islam sampai kemudian menumpahkan darah. Baik perkara-perkara yang sifatnya dunia maupun perkara-perkara yang sifatnya agama. Ya, kalau sifatnya dunia banyak ya, contohnya tawuran antar pelajar, ya, tawuran antar supporter, gitu kan, tawuran antara pendukung klub ini atau tawuran antar partai, itu terjadi padahal sama-sama muslim. Ya, baik itu sekedar menumpahkan darah atau terluka sampai kemudian melenyapkan nyawa, itu betul terjadi. Apa maknanya Bapak Ibu dari mata Allah? Pesan dari fitnah ini adalah jangan sampai kita menumpahkan darah sesama muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras tentang tumpahnya darah seorang muslim. Bahkan kalau itu dilakukan karena benci kepada keislamannya, kita khawatir termasuk ayat waman qatala mu'minan muta'ammidan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Bagaimana kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja, ya, maka itu juga dosa besar. Ya. Dimana kalau nggak sengaja itu kan ada dua model. Satu nggak sengaja yang namanya khoto. Khoto itu nggak sengaja, keliru. Ya. Dimana khoto ini bisa penyebabnya adalah entah kecelakaan, entah kita melakukan sesuatu yang sifatnya legal tapi ternyata berujung kepada hilangnya nyawa seseorang. Naik motor itu legal, naik bus itu legal, tapi remnya blong, akhirnya yang di depan jadi korban. Ya, maka ini disebut dengan khoto. Yang kedua disebut dengan sibhul amdi. Ya, mirip sengaja, nggak sengaja tapi mirip sengaja. Contohnya tawuran, waktu jotos orang, waktu mukul, itu nggak ada niat bunuh, tapi ternyata apa? Kebablasan. Ya, pengennya cuma ngasih pelajaran gitu ya, pengennya cuma ngantem dia pakai kayu, tapi kok ternyata sampai meninggal dunia. Ini namanya sibhu amdin. Ini nggak sampai ini ya, nggak sampai masuk neraka kekal selama-lamanya, itu nggak nyampe ya. Nah, tapi kalau terjadi seperti itu, Rasul mengatakan apa? Al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Ya. Jadi ada 3 jenis menumpahkan darah ya. 1 secara sengaja, ya. 2 menyerupai sengaja. Ya, sengaja memang niatnya meracun sampai mati, membunuh sampai mati, menembak sampai mati, itu dosa besar yang wajib kisos. Sedangkan yang kedua menyerupai sengaja, maunya cuma ngasih pelajaran, seperti Nabi Musa jotos Kibti, loh dijotos kok malah mati, jadi nggak sengaja bunuh. Nah, yang ketiga betul-betul tidak sengaja, ya, karena kita naik kendaraan ataupun kita
lagi latihan manah, maunya kita manah bajing, yuk ternyata ada orang lewat, kemudian mati kena, ya itu nggak sengaja ya. Jamaah yang dari mata Allah, mau yang nggak sengaja, mau yang menyerupai sengaja, maupun yang betul-betul sengaja, maka jangan sampai ketiganya kita mengalami. Kenapa? Karena dalam Islam hukumannya sangat berat sekali. Ya, pertama, kalau itu tidak sengaja, maka Al-Quran hanya memberi satu alternatif, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Karena memang hari ini nggak ada budak ya. Pilihannya kan 2, membebaskan budak atau berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Nah ini sekarang budak nggak ada, sehingga pilihannya tinggal 1, antum harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Yang kedua, kita membayar denda, diat kepada korban. Berapa dendanya? 100 ekor unta atau 3,5 miliar. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Besok di akhirat kita akan dipertemukan dengan korban. Jadi antum naudzubillah misalnya nabrak orang sampai meninggal dunia, nah itu yang nabrak nanti akan dipertemukan dengan korban. Ya, di akhirat ditanya, kenapa kamu kok nabrak saya, remnya blong? Lo kenapa nggak diperiksa dulu? Wong mobilnya rem blong kok dinaiki, gitu kan? Itu nanti supirnya akan dipertemukan dengan korbannya, itu ya Pak. Sampai Allah tegakkan keadilan. Itu kalau tidak sengaja. Nah bagaimana kalau sengaja? Tentu sangat berat sekali. Jamaah sekalian, nah yang nomor 2 ini agak berat, yaitu apa? Tawuran. Tawuran ataupun kita melakukan tindak kriminal yang karena motif dunia. Ya, motif dunia itu macam-macam. Rebutan lahan parkir, ya rebutan perempuan, kemudian saling bully-bulian, kalah di game online lanjut ke offline, begitu kan ya, maksudnya di dunia nyata gitu kan ya. Ini ngapunten Pak, serius nggak Pak, saya pernah buka grup WA anak-anak SD itu Pak ya, sing kalah nggak terima, ayo nanti lanjut. Ini banyak ya cerita gini, banyak ya, dan cerita mereka kemudian melanjutkan di dunia nyata setelah kalah di dunia maya itu rupanya sudah bukan cuma menjangkit anak-anak level SMA, SD pun sudah banyak yang apa ya, mengkhawatirkan begitu ya. Maka harus hati-hati sekali ya. Ini anak-anak muda harus ingat, dosanya kata Rasulullah al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Jadi kalau tawuran bola, tawuran pelajar, itu kan motifnya murni dunia, nggak ada motif akhirat, gitu kan ya. Maka hadisnya tadi al-qatil wa maktul finnar. Tapi kalau ada subhat urusan akhiratnya, nah itu nggak bisa dihukumi gitu nggak Pak? Contoh seperti perangnya Ali dengan Muawiyah. Memang itu perbedaan politik, memang itu karena kekuasaan, tetapi ada subhat, yaitu apa? Perbedaan ijtihad. Ya, sebagaimana kalau sekarang mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Misalnya nih Pak, ya, ini ada 2 partai kampanye, ya, sama-sama sekuler, nggak ada bau Islamnya sama sekali. 2 kelompok partai yang memang kita lihat dari mulai tokohnya sampai pengikutnya itu setelannya sekuler preman semua. Lah pas kampanye di perempatan lampu merah kok gesekan, tawuran. Nah itu bisa ada yang meninggal dunia, maka kena al-qatil wa maktul finnar. Ya, termasuk tadi ya, supporter itu kalau saling bunuh bisa al-qatil wa maktul finnar. Tapi ini misalnya ada satu partai muslim, partai yang memang dedikasinya kepada Islam, kita bisa merasakan. Nah waktu pawai, waktu demo, waktu pawai, ya demonya yang dikeluarkan ahwat-ahwat, ummahat-ummahat. Demonya naik kereta kelinci, bawa anak bayi gitu kan, bawa balita, pegang balon. Lah kok kemudian ada satu orang dari kelompok lain yang melakukan pelecehan.
Misalnya apa? Jilbabnya ditarik, gitu ya. Jilbabnya ditarik, dilecehkan. Walaupun itu konteksnya adalah antar partai, tapi kita tidak melihat masalah partainya. Paham nggih? Yang kita lihat apa? Kehormatan muslimah dinodai. Lalu kita kemudian apa? Misalnya mukul si laki-laki itu sampai berantem, sampai mati. Nah, ini tidak termasuk al-qatil wa maqtul finnar. Walaupun waktu itu acaranya acara demo, begitu nggih Pak? Bisa dipahami nggih Pak? Ya. Tinju, orang Indonesia tinju sama orang Malaysia, sama-sama Muslim itu Pak. Ya. Terus supporternya gelut dewe, gitu kan ya. Nggak ada yang dibela kecuali murni Indonesia sama Malaysia. Nah, ini kita khawatir terkena al-qatil wa maqtul finnar. Lain cerita waktu tarung UFC-nya Khabib Nurmagomedov sama Gregor gitu kan ya. Si Gregor ini kafir gitu kan. Hobinya menghina Islam, menghina syariat, nawarin Homer sama Khabib. Khabib nggak mau, kemudian apa ya? Kemudian sering melecehkan simbol-simbol keislaman. Nah, waktu tarung, wah ini sisan ini, ya gitu loh ya. Akhirnya kemudian dijotosi sampai kayak gitu, yuk Khabibnya ngamuk, yuk kemudian supporter dari pihaknya sana dijotosi. Seandainya ada saat itu Muslim pembelanya Khabib yang ikut-ikutan, ya, karena ikut-ikutan emosi, walaupun ini acaranya pertandingan yang ada duitnya, gitu nggak Pak ya? Ya, itu kan acara duniawi sebetulnya nggak Pak? Acara gelut UFC itu kan duniawi kan? Ya, wong memperebutkan sabuk lah, kan duniawi itu. Cuman pelakunya yang satu muslim, yang satu kafir, gitu kan ya. Yang satunya sering Allahu Akbar, gitu kan ya. Ya, nah terus kita membela simbol keislaman tadi. Ini berarti apa? Ada subhatnya, subhat agama. Sehingga kalau misalnya ada muslim yang ikut-ikutan jotos sana, akhirnya dia digebukin sama supporternya Gregor tadi, lalu meninggal dunia, nggak bisa disebut al-qatil wal maqtul finnar. Bisa dipahami ya? Ya, jadi tidak semua urusan duniawi itu kemudian dihukumi yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nanti perlu lihat ada syubhatnya nggak, atau memang murni urusan duniawi. Bisa dipahami nggak? Ya, ini fitnah apa namanya Pak? Fitnah akhlas, dan sampai sekarang masih nempel di tengah-tengah kaum muslimin. Maka saya mengajak kepada diri saya dan antum sekalian, hati-hati kalau memilih pekerjaan atau profesi yang berpotensi untuk menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Ya, entah penyebabnya apapun, ya jangan sampai kita memilih pekerjaan atau berada di situasi yang berpotensi untuk menumpahkan darah sesama muslim, apapun alasannya, ya, karena itu termasuk fitnah, ya. Kemudian yang kedua adalah fitnah sarro. Fitnah sarro ini adalah fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita. Saya katakan di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar nggak terjadi, ya. Apalagi di zaman Umar Pak ya. Orang mau punya duit banyak gitu aja tuh ketahuan langsung dipanggil sama Umar. Anaknya Umar bin Khattab itu Abdullah, dia bisnis jualan onta. Umar ngelihat, ini ontanya siapa ini? Punya saya Bi. Ini onta kamu jualan? Iya Bi. Ya nggak boleh. Anaknya Umar bin Khattab nggak boleh jualan. Loh, ini duit-duit saya, onta-onta saya. Iya. Masalahnya kalau kamu yang jualan, kamu tuh anaknya Umar, kamu tuh anaknya presiden, anaknya khalifah. Nanti orang nggak enak kalau nggak beli barang sama kamu, gitu kan? Nanti orang pekewoh kalau nawar sama kamu. Nanti orang nggak berani nolak kalau kamu yang masukin tendernya. Wong ini punya bapak, begitu kan? Ya, nah, pokoknya nggak boleh. Ya, walaupun saya profesional kok, saya nggak ada gini, nggak ada profesional. Kamu anaknya Umar, bagaimanapun. Ya. Jadi akhirnya nggak berani bisnis Pak, gitu ya. Itu Umar tuh kayak begitu.
ya. Jadi nggak ada orang yang berani pamer flexing begitu, nggak ada. Khalid bin Walid itu pernah ngasih seorang penyair, dikasih hadiah itu masya Allah berapa ribu dinar gitu kan, kalau diduitin miliaran. Terus kata Umar bin Khattab, mentang-mentang kamu kaya ya, kamu nyawer segitu banyak begitu kan ya, ngasih kok sampai kayak begitu. Iya saya tahu itu duit kamu, tapi nggak begitu caranya ya, tetap nggak dibolehkan Pak. Artinya di zaman Umar bin Khattab, para pejabat, para penguasa, orang-orang kaya, walaupun itu halal hartanya dia, Khalid bin Walid wajar nggak Pak kaya raya? Wajar, perang menang terus, panglima perang ya, dapat ghanimah banyak sekali, ya tidak? Ya, jadi kalau Khalid kemudian kok ngasih entah nyawer entah sedekah kepada seorang penyair dengan ribuan dinar, angkanya miliar, wajar gitu Pak, kaya sekali ya. Tapi Umar nggak mengizinkan yang begitu ya. Sampai kemudian ketika penaklukan Persia ya, ini lagi rame ya Pak, Persia ya Pak ya, presidennya mati gitu kan ya, menterinya juga ada 9 orang ya, presiden Iran nggak tahu nih sujud sahwi apa sujud syukur begitu aja ya. Ya pokoknya serba bingung ini ya. Tapi ya sudahlah, kita anggap itu berita begitu aja ya. Nah, Umar bin Khattab ketika pada tahun ke-19, 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia, akhirnya kemudian Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Umar bin Khattab teringat sama hadis Nabi. Hadis yang Nabi sampaikan kepada Suraqah bin Malik. Ya, di mana Nabi mengatakan kepada Suraqah, "Ya Suraqah, nanti suatu saat kamu akan mengenakan baju kebesaran Kisra dan kamu akan memakai mahkotanya." Gitu Pak. Ya, bajunya kan emas, dilapisi berlian macam-macam lah ya. Pokoknya harganya miliar. Mahkotanya juga demikian, terbuat dari emas dan berlian mutiara begitu Pak. Akhirnya ghanimahnya itu emas entah berapa ton itu emasnya. Setelah dikumpulkan semuanya, mana Suraqah, kata Umar. Suraqah kemudian dipanggil, "Ya Suraqah, masih ingat nggak kamu sama hadis Nabi yang pernah kamu dengar tentang Kisra?" "Oh iya." Ya, akhirnya kata Umar, "Sini kamu." Lalu Suraqah dipakaikan baju kebesaran Kisra, pakai mahkota. Kemudian Suraqah jalan-jalan keliling sahabat. Ya, sahabat itu pada wow gitu ya, keren kayak raja Persia gitu kan ya, tantang petenteng jalan muter. Setelah 2 putaran mungkin ya, kata Umar, "Dah cukup, sekarang bajunya dicopot." Gitu ya. Suraqah nggak terima. "Loh, bukankah Nabi menjanjikan aku akan memilikinya?" "Nabi hanya menjanjikan kamu make toh," begitu loh ya, copot begitu kan kata Umar ya. Lalu setelah itu Umar bin Khattab ya Suraqah nggak berani ya. Umar sudah ngomong kayak begitu, ya sudah. Akhirnya kemudian bajunya dicopot, mahkotanya dicopot. Kata Umar, sesungguhnya mereka dihancurkan oleh Allah gara-gara ini. Gara-gara apa? Bergelimang dengan harta. Maka mereka dibinasakan. Kalau kalian juga bergelimang dengan ini, kalian nanti akan mengalami nasib sebagaimana nasib mereka. Ya. Maka ada yang menarik ya. Ketika Utsman bin Affan ini sahabat Nabi yang sangat lemah lembut sekali. Ya. Sebetulnya jumlah menteri atau pejabat di zaman Utsman itu mayoritas adalah menteri dan pejabat yang dipakai oleh Umar bin Khattab, termasuk diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, gitu ya. Itu kan dipakai lagi. Waktu itu di antara protes atau kritik beberapa sahabat kepada Utsman bin Affan adalah karena nepotisme, paham ya? Ya, bolone dewe, ponaannya, sepupunya, saudaranya, iparnya, apanya gitu ya. Walaupun sebenarnya jumlah pejabat di zaman Ali bin Abi Thalib yang merupakan kerabat Ali itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pejabat yang merupakan kerabatnya Utsman bin Affan di zaman Utsman. Tapi nggak ada yang mengkritik Ali bin Abi Thalib nepotisme. Padahal jumlah pejabat di zaman Ali itu
Ya banyak sekali dari kalangan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Nah, sementara Utsman bin Affan ketika mengangkat pejabat-pejabatnya sebenarnya warisan pejabat yang ada pada zaman Umar bin Khattab. Lalu ketika ditegur, jawaban Utsman begini, loh, bukankah para pejabat yang hari ini aku angkat mayoritas adalah pejabat yang diangkat oleh Umar bin Khattab? Ya, maka jawabannya Ali apa? Benar. Tapi masalahnya pejabat yang kamu angkat hari ini tidak punya rasa takut kepada kamu. Ya. Mereka berani ngelawan kebijakan kamu. Mereka memanfaatkan kelemah lembutan dan kebaikan kamu. Kadang-kadang memang orang terlalu baik itu dimanfaatkan ya Pak. Ya. Tahukah engkau Muawiyah bin Abi Sufyan itu takutnya kepada Umar bin Khattab melebihi ketakutan seorang budak di hadapan tuannya. Oh, itu pejabat di zaman Umar nggak ada yang berani macam-macam Pak. Ya, anaknya Amr bin As macam-macam itu sama budak. Ketika lomba balap lari langsung tempeleng begitu kan sama Umar. Ya, siapa lagi? Ada pejabat dari Yaman baru masuk Islam, namanya Jaballah bin Aiham. Waktu dia masuk Islam, dia kemudian langsung umroh, gitu kan? Umroh pas lagi tawaf, kain ihramnya diinjak oleh seorang budak Ethiopia. Budaknya langsung tempeleng, begitu kan? Budaknya lapor kepada Umar. Akhirnya Jabalah dipanggil. Betul, kamu nempeleng dia? Iya, ya. Lah dia nginjak kaki saya. Lah saya nggak sengaja, wong rame tempatnya namanya lagi tawaf, begitu kan? Ya, ya. Kata Umar bin Khattab, betul kamu nggak sengaja? Iya. Kamu ditempeleng? Iya. Begitu ya. Jabalah, pilihan kamu cuma dua. Ya, budak ini balas nempeleng kamu atau saya nempeleng kamu. Gitu ya. Jabalah ini gubernur Pak, pejabat tinggi di Yaman. Kata Jabalah, hah? Masa budak bisa nempeleng seorang gubernur? Begitu kan? Masa budak kayak begini sama dengan kita? Iya. Seperti itu. Kata Jabalah, kalau begitu beri waktu saya 3 hari untuk mikir. Ya, maka Jabalah 3 hari mikir, milih murtad, balik Kristen lagi Pak. Daripada aku ditempeleng, gitu kan? Ya, mendingan murtad. Murtad dia balik lagi ke Yaman, gitu ya Pak. Ya, itu tegasnya Umar bin Khattab kayak begitu. Ya, maka di zaman Umar nggak ada fitnah sarro itu nggak ada. Ya, ketika beberapa pejabat Umar bin Khattab itu ada yang nikah sama bule-bule Eropa, ya datang itu diantaranya sahabat siapa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceraikan istri kamu itu. Kata Sa'ad, ya Amirul Mukminin, atuharrimu ma ahallallahu lana? Apakah engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan buat kita? Ya kan halal mereka ini orang-orang Nasrani begitu kan? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba. Kan halal. Kata Umar bin Khattab, lastu uharrimu ma akhalallahu. Aku bukannya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Masalahnya kamu itu pemimpin, nek kamu tuh ditiru, jo kemudian nanti rakyat kamu jo pengennya nyari yang Eropa begitu gitu kan ya. Milih orang-orang Kristen yang dinikahi. Enggak, ini bukan halal haram, tapi kamu tuh teladan. Akhirnya intinya di zaman sahabat nggak ada yang berani-berani terkena fitnah perempuan Bang. Fitnah tahta, fitnah harta, ya fitnah perempuan nggak ada yang kena. Nah, setelah zaman Utsman bin Affan, fitnah harta luar biasa, fitnah perebutan kekuasaan dan fitnah wanita juga demikian. Nah, yang ketiga apa? Fitnah duhaima. Fitnah aliran sesat. Ini di zaman Rasul nggak ada, di zaman Abu Bakar nggak ada. Ada aliran sesat Aswad al-Insi, ada aliran sesatnya siapa? Musailimah al-Kadzab, ada aliran sesatnya Sajjal, wanita-wanita apa namanya? Tukang nabi palsu dari kaum perempuan. Langsung dihabisi semua pada zaman Abu Bakar. Jadi bersih semuanya. Di zaman Umar juga begitu. Nah, di zaman Umar pernah ada seorang laki-laki namanya Abdullah bin Sobbag. Abdullah bin Sobbag ini seorang muslim, ya, bukan muslim. Dia seorang ilmuwan lah. Saya nggak tahu dia tuh, dia muslim, maaf.
Dia ini namanya Abdullah bin Sobbag, tetapi dia belajar filsafat. Dia seorang filsafat lah ya. Saya nggak tahu dia muslim atau tidak. Intinya dia menebarkan fitnah terkait dengan masalah takdir. Ya, nggak percayalah dengan takdir. Sampai kemudian semua orang didebat dan nggak ada yang bisa menang melawan Abdullah bin Sobbag. Dia kalau sekarang kayak seorang orang Islam liberal gitu Pak ya. Islam tapi benci kepada Quran dan Sunnah. Islam tetapi lebih membela orang kafir. Nah akhirnya hal itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian mendatanginya. Mana anta? Kamu ini siapa? Dengan bangga dia mengatakan, Ana Abdullah As-Sobbag. Begitu kan ya. Dia seorang ilmuwan yang nggak ada yang berani debat dia. Kata Umar bin Khattab, wa ana Umar bin Khattab. Umar waktu itu datang dan membawa pelepah kurma Pak. Ya, langsung kemudian Abdullah As-Sobbag ini dikamplengi pakai pelepah kurma sampai kepalanya merah-merah berdarah-darah. Kemudian kata Abdullah As-Sobbag, yakfika ya Amirul Mukminin, qad zahabal ladzi fi dhihni. Cukup. Setan yang di kepalaku udah pergi sekarang. Gitu ya. Jadi debat sama orang kayak gitu nggak usah pakai ilmu Pak, kamplengi begitu kan ya. Ya, karena dia menyebar subhat, dia bukan cari kebenaran. Ya, zaman dulu, nih zaman sekarang ya masuk penjara dengan ya kekerasan namanya. Nih sekarang ya emang tetap harus debat pakai data gitu kan ya. Nih sekarang kita kan hari ini berada di zaman yang nggak bisa seperti itu. Tiru-tiru Umar bin Khattab ya nggak bisa, tetap kena pasal gitu tuh. Pasal kekerasan ya, pemukulan dan sebagainya. Umar bin Khattab langsung kamplengi kayak begitu ya. Akhirnya dia tobat. Ini orang-orang kalau sekarang tuh Abdullah As-Sobbag itu kira-kira kayak komika-komika yang sering menggunakan isu agama itu loh Pak ya. Jadi dalil dibuat pelecehan, ayat buat pelecehan ya. Jadi menggunakan bahan agama sebagai olok-olokan. Nah itu Abdullah As-Sobbag dulu kayak begitu ya, sampai kemudian kaum muslimin bingung gimana cara ngadapinya. Ya selesai sama Umar bin Khattab sehingga nggak ada yang berani, nggak ada satupun aliran sesat yang muncul pada zaman Umar, Abu Bakar, apalagi zaman Rasulullah. Nah setelah wafatnya Umar bin Khattab di zaman Utsman bin Affan, Utsman terbunuh ya, satu fitnah ahlas terjadi ya, pembunuhan. Yang kedua fitnah sarra, harta tahta wanita. Itu di zaman Ali, di zaman Muawiyah, di zaman setelahnya yang namanya fitnah rebutan kekuasaan luar biasa. Ya. Pembunuhan sangat banyak. Ya, artinya pertikaian antara muslim dan muslim. Yang ketiga fitnah duhaima, muncul aliran Syiah. Muncul Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Muncul kelompok Murji'ah. Habis itu muncul kelompok Mu'tazilah. Ya, ini sudah muncul gitu. Tapi itu semua nggak belum seberapa. Kenapa? Syiah walaupun yang Rafidhah ini dihukumi kafir oleh sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, tapi tetap bibitnya adalah Islam. Gitu. Ya karena di zaman dulu Syiah itu artinya kelompok. Jadi di zaman Ali bin Abi Thalib ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah, ada Syiah Aisyah. Maksudnya kelompok Ali, kelompok Aisyah, kelompok Muawiyah. Tapi setelah Aisyah selesai dan Muawiyah selesai, nama di zaman Muawiyah sudah nggak ada lagi istilah Syiah Muawiyah dan Syiah Aisyah, itu sudah nggak ada. Karena kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Namun istilah Syiah Ali masih berkembang. Itu ya. Khawarij, jahat-jahatnya Khawarij itu muslim Pak. Artinya apa? Bibitnya berasal dari Islam. Murji'ah itu juga Islam. Bibitnya awalnya dari kaum muslimin. Mu'tazilah itu juga muridnya Hasan al-Basri, Islam. Tapi ya setelah runtuhnya khilafah, maka muncullah aliran-aliran sesat yang sama sekali nggak ada bau Islamnya. Ateis, komunis,
Zionis, liberalis, kemudian apa? LGBT, kemudian apa? Sekuler, ya. Itu kan dasarnya nggak ada bau Islamnya sama sekali. Ini betul, Pak. Ya, coba dalilnya aliran sekuler dalam Quran, nggak ada. Ya, dan kalau Syiah, Mu'tazilah, Khawarij ada, sejarahnya ada. Tapi sekuler memang sumbernya dari kekufuran. Liberal munculnya dari kekufuran. LGBT munculnya dari kekufuran. Ateis, komunis. Tapi sekarang disematkan kepada Islam. Muslim tapi komunis, itu Pak. Ya, Muslim tapi liberalis, Muslim tapi sekuler, Muslim tapi pro LGBT, Muslim tapi Zionis. Itu ada Pak, Muslim Zionis itu Pak. Yang siapa namanya ya? Statusnya terakhir bikin jengkel. Sa'ukhbiru anka ilallah ya Aba Ubaidah, gitu ya. Dia bikin status begitu. Aku akan mengadukan semuanya kepada Allah wahai Abu Ubaidah. Maksudnya karena Abu Ubaidah dia apa namanya? Kalau ceramah itu belakangnya bendera Israel, Pak. Gitu ya. Tapi dia Muslim Arab. Membela Zionisnya mati-matian. Ya. Menganggap Hamas itu Khawarij, kilabunar, anjing-anjing neraka. Sementara dia membela Zionis mati-matian. Nah ini Muslim tapi Zionis. Ini kan aneh gitu Pak ya. Padahal Zionis sama sekali nggak ada bau Islamnya. Inilah yang namanya fitnah duhaima. Ya, duhaima artinya gelap pekat. Saking gelapnya sampai orang Islam nggak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Inilah 3 fitnah menjelang akhir zaman. Nanti puncaknya kalau semuanya sudah terjadi, maka Dajjal akan keluar kepada kaum muslimin. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.